Saudara, selamat pagi. Shalom. Saudara, Tuhan itu omnipresent. Dia maha hadir. Dia ada di tempat ini, dia juga ada di tempat saudara mengikuti ibadah online. Terlebih lagi Tuhan hadir di setiap hati, di setiap pribadi yang rindu, yang haus dan lapar akan Dia. Oleh karena itu, mari kita hampiri tahta kasih karunia Tuhan, kita masuki hadirat-Nya, kita bawa hati kita berikan yang terbaik buat Dia. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Saya undang saudara bangkit berdiri. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku,
sungguh baik. Ku percaya Tuhan, hidupku aman di tangan-Mu. Rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Terbang tinggi di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sekali lagi, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Yesus, dan ku sembah, Yesusku, Rajaku. Percayakah saudara bahwa kita punya Tuhan yang akan membela? Apa yang difirmankannya pasti akan digenapi. Ia tidak akan mengingkari janjinya. Percayalah, Tuhan yang akan membela kita. Dalam segala hal, janjinya tidak akan berubah. Janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Amin. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun
bahwa kita punya Tuhan yang akan selalu membela kita. Amin. Terima kasih Yesus, karena Engkau selalu ada buat kami. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang selalu membuatku naik. Percayalah Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya. Percayalah Tuhan yang bela. Percayalah Tuhan yang bela. Percayalah Tuhan yang bela. Inilah iman kami Tuhan. Kami sungguh-sungguh percaya Engkau selalu ada di pihak kami. Manusia boleh merancangkan kecelakaan atas kami, tapi Engkau Allah selalu membuat yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Itu sebabnya Tuhan, kami mau lebih masuk lagi di dalam Engkau. Kami mau lebih masuk lagi di dalam firman-Mu. Berkata-katalah kepada kami Tuhan, karena kami siap mendengar firman Tuhan. Kami siap merenungkan firman-Mu, dan kami siap melakukan firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua, dan kami menyerahkan Tuhan jam ini ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Biar Tuhan sendiri yang akan berkata-kata atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya. Shalom. Ada satu orang di televisi, tiap hari gak pernah gak muncul. Tiap hari muncul. Dan selalu membicarakan topik yang sama. Yaitu selalu mengumumkan soal COVID. Dia adalah Ahmad Yuryanto. Jubirnya gugus depan COVID-19. Nah, saya terus terang ya, kadang-kadang ngelihat Pak Ahmad tuh kasihan juga ya. Dia nggak pernah satu hari pun, mau itu minggu, mau itu hari besar, dia tetap muncul di TV dan dia tetap update COVID dan dia tetap ngomong. Pasti dia ngomong, tolong saudara-saudara jaga jarak. Tolong saudara-saudara pakai masker. Tolong saudara-saudara kalau nggak penting-penting banget udah jangan keluar. Hindari kerumunan, di rumah aja. Bolak-balik tiada hari tanpa pernyataan itu dari jubirnya COVID-19. Tetapi saya yakin itu nggak mungkin ya. Saya mau bilang mungkin 90% dari orang Indonesia pasti dengerlah mengenai hal itu. Dan kita nih yang di kota yang aksesnya segala sesuatu mudah, mungkin dengar itu tuh sampai wis blokek ya, sampai wis aduh itu meneh, itu lagi. Denger, sering denger begitu. Tetapi kenyataannya pada waktu saya mau tidak mau harus ke pasar ya, beli sesuatu, pada waktu saya ke pasar tetap juga saya lihat orang tuh begitu santainya ngobrol,
nggak ada physical distancing, padahal udah ditulis loh ganjil genap, ganjil genap, ganjil genap. Yang buka tuh kan itunya warungnya, tapi ya semua buka. Kemudian nggak ada yang pakai masker, nggak ada jarak, tetap ngumpul-ngumpul. Aduh, rasanya nggak mau cuci tangan dan sebagainya. Seperti apa yang dikatakan oleh Pak Yuryantono, kayak nggak ada artinya sama sekali. Dan kita tahu tingkat di Malang ini naik terus. Surabaya apalagi, zonanya itu luar biasa. Terlalu banyak sampai Pak Jokowi mau nggak mau harus kasih ultimatum. Sampai 2 minggu harus diteken. Gimana wis nggak tahu caranya. Dengar, tahu, banyak juga orang yang meninggal, nggak sedikit loh orang yang meninggal, banyak loh, ribuan loh orang yang meninggal. Tetapi tetap aja orang lakukan hal yang sama. Tetap aja. Saya bisa merasakan ini karena 2 orang dari teman saya meninggal karena COVID. Sehat. Enggak ada apa-apa. Baru zoom-zooman. Ya, dunia zoom sekarang zoomingan ya. Baru zoomingan begitu. Enggak ada apa-apa. Besoknya tahu-tahu apa? Kabarin meninggal. Malamnya tiba-tiba sesek. Terus langsung masuk UGD, terus langsung dicek, ternyata apa? COVID. Bolak-balik ini terjadi di depan mata kita atau kita melihat di TV. Seperti itu, berapa banyak orang yang sekarang jadi yatim piatu. Berapa banyak orang yang akhirnya kehilangan keluarganya karena ini. Tapi tetap aja orang kayak cuek. Kayaknya apa sih new normal? Gak ada sesuatu yang penting seperti itu. Nah, mari kita belajar. Kita mau belajar bahwa kalau kita dengar, sudah dikasih warning, sudah dikasih awasan, ayolah kita taat, ayolah kita lakukan. Nah, saya mau kasih contoh, ada satu orang yang ada di dalam Alkitab, yaitu di dalam kitab Daniel, ya, di dalam kitab Daniel, tapi saya nggak mau ambil Danielnya. Saya mau angkat satu orang yang ada di dalam kitab Daniel, yaitu Raja Nebukadnezar. Kalau kita sama-sama membuka di dalam Daniel pasalnya yang keempat, di situ ada judul Nebukadnezar meninggikan diri dan direndahkan. Kita tahu bahwa Nebukadnezar satu kali dia ngimpi. Dan waktu dia ngimpi, kemudian dia panggil orang-orang yang bisa nerjemahin mimpi. Jadi orang-orang pinter yang disebut dengan orang-orang berhikmat pada waktu itu. Nah, sebetulnya ini sesuatu yang agak aneh. Agak aneh karena apa? Karena kalau kita membaca di pasal-pasal sebelumnya, ya, yaitu kalau kita membaca di dalam pasalnya yang kedua, Daniel pasal yang kedua ayat yang ke-47 itu waktu pas raja ngimpi dan raja nggak mau ngasih tahu, aku nggak mau ngasih tahu mimpinya, kamu harus kasih tahu mimpinya apa dan kamu harus jelaskan artinya apa. Dan Daniel bisa. Waktu Daniel bisa menerjemahkan itu apa yang dikatakan oleh Raja Nebukadnezar. Dan dia menyatakan bahwa sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Ini satu statement, satu pernyataan, satu kepercayaan yang dikatakan oleh Nebukadnezar. Saya percaya Daniel, Tuhanmu itu, Allahmu itu Allah yang mengatasi raja dan Allah yang mengatasi segala Allah yang lain. Sudah. Kejadian lagi yang berikut pada waktu Sadra Mesa Abednego. Pada waktu dia masuk di dalam api dan ternyata dia sama sekali tidak hangus. Padahal orang yang masukin Sadra Mesa Abednego dihangus karena saking tingginya apinya. Begitu saking panasnya apinya.
Dan dia sampai mati, tapi Sadrak Mesak Abednego enggak. Kembali lagi Nebukadnezar membuat satu statement. Kalau lihat di dalam pasal yang ketiga ayat yang ke-28 dikatakan terpujilah Allahnya Sadrak Mesak Abednego. Dan kalau kita lihat ayat yang ke-29 bagian yang bawah itu, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Sudah ada dua kejadian, minimal ada dua kejadian yang dituliskan di dalam Alkitab dan kemudian Nebukadnezar meyakini, menyatakan Tuhannya Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego Tuhan yang begini, Tuhan yang hebat. Tetapi kembali lagi pada waktu dia bermimpi, bukan Daniel yang dipanggil tetapi orang-orang yang lain. Yang bisa disebut sebagai guru-guru dipanggil untuk ayo nih aku kasih tahu, udah dikasih tahu nih ngimpinya, masih juga mereka nggak bisa menerjemahkan. Sebetulnya kalau dipikir di sini nih aneh. Anehnya karena apa? Udah tahu kemarin-kemarin mereka nggak bisa lakukan apa-apa. Kenapa sekarang dipanggil lagi? Dan mereka membuktikan lagi bahwa mereka emang gak bisa. Dan Daniel datang dan kemudian Daniel menerjemahkan. Dan waktu Daniel menerjemahkannya begitu jelas. Bahwa akan ada pohon yang tinggi and seterusnya. Tapi satu kali pohon itu akan dipotong. Tapi yang terpenting adalah waktu itu Daniel memberikan solusinya. Solusi yang diberikan Daniel yaitu adalah kalau kita lihat ayat yang ke-25 pasal yang keempat. Ini akibatnya ya. Tuanku akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggal tuanku akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepada tuanku akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu dan tuanku akan dibasahi dengan embun dari langit dan demikian akan berlaku atas tuanku sampai 7 masa berlalu hingga tuanku mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Daniel sudah bilang, nih kalau raja enggak mau mengakui bahwa Tuhan, maksudnya Tuhannya Daniel itu adalah Tuhan yang terbesar. Tuhan yang maha tinggi, Tuhan yang mempromosikan, Tuhan yang cabut juga, begitu. Kalau sampai enggak percaya, kalau sampai enggak mau menunjukkan sikap penghormatan ini, maka ayat 27 mengatakan, jadi ya raja, biarlah nasihatku berkenan pada hati tuanku. Lepaskanlah diri tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan dan daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Dengan demikian kebahagiaan tuanku akan dilanjutkan. Daniel sangat jelas ngomong. Kalau you begini, maka akibatnya begini. Jika begini, maka begini. Sudah jelas. Seharusnya pada waktu itu Nebukadnezar mau dengar itu. Tetapi Nebukadnezar enggak mau. Dengar. Paham. Tapi Nebukadnezar tidak melakukan apa yang dikatakan oleh Daniel. Dia tidak sama sekali mau menjadi orang yang adil kepada rakyatnya yang miskin itu. Enggak ada. Karena apa? Karena kesombongan diri, karena tinggi hati. Dia tuh tinggi hati. Kalau kita baca di dalam ayatnya yang ayat yang ke-30 dikatakan begini. Berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu yang dengan kekuatan, perhatiin ya. Dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Hanya satu kalimat dia nyebut kunya itu 3 kali. Kuasaku, kebesaranku, dan aku yang membangun. Semua. Orang yang tinggi hati adalah orang yang selalu mau ditempatkan di tempat yang tinggi.
Orang yang gak mau direndahkan. Orang yang selalu merasa dirinya itu di awan-awan. Itu orang yang tinggi hati. Nebukadnezar dia punya karakter sombong ini. Karakter tinggi hati. Nah karena karakter ini ada di dalam dirinya. Orang kalau sombong itu sebetulnya kasihan. Karena apa? Begitu orang sombong dia pasti akan punya pikiran apa? Aku yang paling benar. Aku yang paling tahu. Aku yang paling pinter. Aku yang paling hebat. Dan seakan-akan udah gak butuh orang lain. Sehingga pada waktu Daniel ngomong, dia seperti apa? Ya cuma denger saja tapi gak nganggep. Karena pikirannya apa? Mana mungkin. Orang yang sombong adalah orang yang sebetulnya jalan pikirannya tuh pendek. Karena apa? Dia cuma mau denger orang-orang yang sejalan dengan dia. Begitu yang tidak sejalan dengan dia akan dianggap itu salah. Daniel gak sejalan dengan dia karena Daniel mengatakan Tuhan hancur loh kerajaannya. Hancur nih, dibabat abis nih. Nanti Tuhan akan jadi raja, akan jadi apa? Jadi seperti binatang, makanannya tuh makanan rumput. Bagi Nebukadnezar gak mungkin. Dengan kekuasaanku yang seperti ini mustahil, impossible. Gak mungkin aku seperti itu. Siapa yang berani? Wilayah kekuasaanku tuh sampai begitu banyak. Siapa yang bisa nurunin aku? Gak bisa. Jadi you ngomong begitu, gak tak reken. Ini karena apa? Kesombongan dirinya. Sehingga membuat dia apa? Dia gak pernah mau denger apa kata orang. Jadi apa yang dikatakan oleh Daniel itu masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Karena di sini udah ditamankan, enggak. Dengar tapi di sini ngomong enggak. Kita tahu kehancuran Hitler. Hitler tuh orang yang hebat. Hebat. Dia ekspansi begini. Dan berhasil, memang berhasil. Pada waktu di tengah keberhasilan itu dia menjadi sombong. Hitler itu orang yang cuma yakin begini. Kalau kamu yakin pasti bisa. Pasti bisa. Padahal untuk ekspansi, untuk bisa menjajah negara-negara lain, itu nggak cuma modal. Pokoknya aku yakin aku bisa, nggak bisa modal begitu. Mesti ada strategi. Nah, pada waktu dia mau menguasai Rusia, ini sejarahnya. Waktu Hitler mau menguasai Rusia, jenderal-jenderal militer harus ngomong. Gak bisa caranya kayak begitu. Enggak, pasti bisa. Karena Hitler tuh gak mau dengar apa kata orang. Yang penting bagi dia adalah saya tahu apa yang saya lakukan. Orang yang sombong tuh orang yang sedang selalu mengatakan begini. Kamu gak tahu ya aku ini siapa? Kalau ada pernyataan itu di dalam diri kita berarti kita sombong. Kalau ada apa-apa segini, gak tahu ya aku ini siapa? Atau kamu nih siapa sih? Kok ngasih tahu aku begini-begini? Ini pernyataan orang sombong. Nah ini ada di dalam diri Hitler. Sekalipun mereka adalah jenderal-jenderal militer. Hitler ngomong gini, kamu tahu gak aku nih siapa? Kamu tuh siapa sih? Kok sampai ngomongin aku mesti begini-begini ngajarin. Gak usah dulu, jangan begitu. Hitler gak mau tahu, pokoknya cepet serang. Nah pada waktu mereka nyerang, kalah. Karena gak punya strategi. Gak ada strategi. Ini sudah keok nih, udah dikepung. Sampai orang Rusia sampai ngomong gini, sudah you nyerah. Waktu itu sama tentara-tentaranya Hitler. You nyerah. Tapi Hitler ngomong apa? Tidak, maju terus, maju. Pasti kita menang. Akhirnya apa? Kalah. Dan bahkan pada waktu kalah, akhirnya apa? Akhirnya padahal Hitler sudah kadung ngumumin. Tenang, 90% Rusia sudah di tangan kita. Cuma tinggal 10%. Itu pasukan kita masih ada di sana dan masih aman. Sebentar lagi Rusia akan dibawa kita. Kenyataannya Rusia akhirnya gempur
dapur Hitler. Dan waktu Hitler tahu tempat di mana dia tinggal sudah dikepung, apa yang dia lakukan? Dia bunuh diri. Masalahnya apa? Sombong. Masalahnya apa? Tinggi hati. Masalahnya apa? Orang yang seperti itu orang yang gak pernah mau denger. Gitu. Nah, Tuhan mau kita ini jadi orang nih jangan seperti itu. Kalau orang seperti itu tuh orang yang kalau kita tahu Tuhan ngomong, coba kita buka di dalam Amsal pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-18. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejahatan. Alkitab sudah jelas, Tuhan udah bilang bahwa kecongkakan atau tinggi hati itu akan mendatangkan kehancuran, itu akan mendatangkan kejatuhan. Itu sudah pasti. Karena apa? Karena gak mau denger. Gak mau denger. Kita tahu bahwa apa? Ada yang di atas kita, yaitu siapa? Tuhan. Ada Tuhan. Pada waktu kita jadi orang yang sombong, itu akan menjadi sandungan bagi kita untuk kita maju. Sandungan bagi kita untuk kita bisa dekat kepada Tuhan. Itu bisa menjadi sandungan buat kita yang pada akhirnya apa? Apa yang Tuhan sebetulnya sedang mau sediakan. Bukan sedang mau, Tuhan yang sedang mau berikan kepada kita sudah disediakan. Dan sedang mau diberikan kepada kita gagal. Hanya karena apa? Sombong di sini. Ini yang dilakukan oleh Nebukadnezar. Dan kejadiannya gimana setelah itu? Ya sudah, Nebukadnezar alami itu. Apa persis yang dikatakan oleh Daniel. Dan hal yang kedua yang dilakukan oleh Nebukadnezar adalah apa? Kalau kita balik lagi di dalam Daniel pasal yang keempat, ayat yang ke-29. Sebab setelah lewat 12 bulan. Setelah lewat 12 bulan, perhatiin. Daniel ngomong udah setahun yang lalu, tapi sama sekali gak digubris. Ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa Nebukadnezar nunda. Kesombongan ini yang menjadikan dia pada akhirnya, kalau orang Jawa ngomong, seperti gitu. Itu gak ngefek sama sekali. Nah, memang orang kalau nunda, ya, orang kalau nunda itu memang bisa beberapa faktor. Ditunda karena apa? Karena merasa itu gak mendesak kok, jadi gak usah wis kerjain sekarang karena gak mendesak. Atau gak penting, ngapain ngelakuin, lah mau gak penting. Bener gak? Kalau gak urgent and gak important gak usah dikerjain. Urgent enggak, important enggak usah dikerjain. Atau yang ketiga, males. Orang nunda ini cuma 3 hal ini. Nah, nggak tahu pada waktu kita dengar firman Tuhan, terus kita nggak melakukan, sebetulnya pilih aja salah satu dari 3 ini. Sebenarnya kita menganggap itu gak mendesak. Si muda, ntar belum tua, belum kepala 5. Yang kepala 5 entar belum kepala 7. Yang kepala 7 entar belum kepala 8. Yang masih anak-anak sektalah belum umur 17 tahun, belum akil balik. Karena nganggap gak mendesak, nganggap gak penting. Atau yo males. Ini yang dialami oleh Nebukadnezar. Sampai setahun dia betul-betul gak melakukan apa-apa. Memang tiap orang beda-beda ya. Tiap orang beda-beda mengenai prioritasnya apa. Saya mau ambil contoh yang paling gampang ya. Ini saya udah mulai ubanan nih, ubanannya udah mulai keluar ya. Bagi saya ubanan di sini gak mendesak, gak penting. Gak penting buat saya, ubanannya mau lebih banyak, gak apa-apa. Gak mempengaruhi, ini gak sedang bicara surga dan neraka. Jadi gak apa-apa kayak begini. Tapi coba kalau saya artis, sampai udah satu yang udah mulai rambutnya berbeda nih. Cepet-cepet sudah kayak apa dikit. Ada jerawat satu aja di sini. Gak apa-apa. Lah memang bukan artis kok, tapi begitu artis ada satu di sini. Udah kayak
kayak anak ayam kehilangin jenggot begitu ya. Anak ayam kehilangan induk begitu ya. Bingung. Memang tiap orang prioritasnya beda-beda. Kemendesakannya beda-beda. Memang benar begitu. Ada orang yang merasa bahwa gak usah. Cicilan gak usah dibayar, gak apa-apa, gak penting. Sing penting pokoknya mangan sing enak. Ada yang berpikir begitu ya. Kita gak ngerti lah, tiap orang prioritasnya beda-beda. Tetapi saya mau mengatakan, bicara soal kerohanian, jangan sampai kita menganggapnya itu sesuatu yang tidak mendesak atau sesuatu yang tidak penting. Nebukadnezar contoh. Bagi dia sebetulnya dibilang waktu setahun tuh gak lama loh. Bagi kita ya, cuma setahun. Alah baru begitu aja. Tapi lihat, akhirnya memang Daniel tidak kasih tahu itu kapan akan terjadi. Tidak. Apakah bulan depan, apakah minggu depan, apakah 10 tahun lagi, apakah 50 tahun lagi. Enggak dikasih tahu memang sama Daniel. Sehingga Nebukadnezar nganggap karena enggak penting, alah sudah nanti-nanti aja. Akhirnya kejadian. Sementara dia sedang berjalan-jalan, langsunglah pada saat itu setelah 12 bulan itu semua terjadi di dalam kehidupannya. Mari saya nih sudah pernah kapok saya soal nunda. Soal nunda tuh saya kapok. Tuhan nih sudah ngomong, sudah bilang. Saya ini kan orangnya ceplas-ceplos. Asal jeplak wis talah ngomong aja begitu. Saya sudah diberitahu waktu itu. Pak Gatot sudah bilang, kamu nek ngomong dijaga. Jangan asal ceplas-ceplos. Kamu mungkin gak punya pikiran apa-apa tapi orang lain. Ayo, ini penguasaan diri. Kalau lagi marah, diam, tarik napas, oke? Nanti kan itunya mulai reda gitu, voltasenya mulai turun begitu ya, kira-kira begitu. Tapi saya pikir gini, saya jarang marah kok, begitu. Saya pikir gak penting. Itu toh jarang marah. Jadi saya nggak perlu belajar mengenai penguasaan diri. Saya nggak perlu bawa itu kepada Tuhan. Karena masih terlalu banyak hal-hal yang jauh lebih penting dari cuma sekedar mengelola kemarahan. Gak wis. Apalagi Pak Gatot. Pak Gatot biar dicerocosin. Pak Gatot cuma diem aja. Nggak pernah jawab. Nggak pernah apa. Jadi saya nih ada di dalam satu zona yang sangat nyaman. Sangat nyaman karena punya suami yang diem aja, dia apa-apain diem aja, diklik-klik yo diem aja, diapain yo diem aja begitu. Sehingga apa? Saya juga nggak berbelajar mengenai hal itu. Tapi Pak Gatot udah ngomongin, hati-hati. Wes tidak saya bawa dalam doa, tidak juga saya gumuli sama sekali. Sampai satu ketika waktu kumpul, rupanya ada satu pernyataan yang bikin saya jengkel. Ini dalam satu pertemuan. Karena bikin saya jengkel, karena saya tidak belajar. Saya menunda melakukan itu. Keluarlah satu pernyataan yang pada akhirnya semua orang yang ada di situ langsung mulut udah keucap. Mau ngomong apa? Mau tak tarik balik. Gak bisa. Gak bisa. Menyesal. Betul-betul menyesal. Tapi nasi sudah jadi bubur. Mau apa? Sejak itu saya betul-betul bawa di bawah kaki Tuhan. Padahal apa? Udah bolak-balik nih denger firman. Bolak-balik denger firman itu. Tuhan seperti secara spesial ngomong itu kepada saya. Jaga. Tapi saya masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Saya bilang, astalah entar, masih ada yang lebih penting. Itu gak mendesak, ini Tuhan yang lebih penting, ini dan akhirnya saya jatuh. Nebukadnezar karena dia menunda, pada akhirnya jatuh. Mari kita belajar ya dari dua hal ini. Bagaimana pada waktu kita mendengar firman.
Waktu kita mendengar firman, mari kita belajar menjadi orang-orang yang tidak tinggi hati. Belajar jadi orang yang rendah hati. Waktu dengar, pikirkan bahwa apa? Bahwa itu penting. Pikirkan bahwa kita ini bukan Wonder Woman. Kita ini bukan Superman. Tidak. Satu kali si Muhammad Ali pada waktu dia namanya sangat ngetop begitu ya. Dia naik pesawat, waktu dia naik pesawat, dia nggak, ini kisah nyata, dia nggak pakai sabuk pengaman, ya, dia nggak pakai sabuk pengaman. Waktu dia nggak pakai sabuk pengaman, kemudian pramugarinya ngomong, Pak, tolong itu sabuk pengamannya dipakai, labung ini pesawat. Muhammad Ali ngomong apa? Kamu nggak tahu saya siapa? Saya nggak butuh ini. Saya ini Superman. Itu yang dikatakan oleh Muhammad Ali kepada pramugari. Dan pramugari ngomong apa? Pak, kalau Bapak Superman, Bapak enggak membutuhkan pesawat untuk pergi. Diskakmat akhirnya Muhammad Ali. Mari kita belajar menjadi orang-orang yang kalau kita nih rendah hati, kita pasti akan menganggap orang lain penting. Kalau kita rendah hati, kita tahu kepada Tuhan, maka kita tahu bahwa tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Dengar firman, iya Tuhan, iya Tuhan. Seperti Daniel setiap kali dengar raja itu punya ngimpi atau apa, Daniel tuh nggak serta-merta langsung, udah aku bisa, udah langsung aku datang, nggak. Tapi Daniel berdoa. Menunjukkan bahwa apa? Menunjukkan bahwa dia ini gak bisa tanpa Tuhan. Dia berdoa, dia tanya Tuhan apa itu artinya. Daniel tidak pernah berani menghadap Nebukadnezar sebelum dia datang kepada Tuhan. Ini menunjukkan dia punya roh kerendahan hati. Dia punya roh yang pada akhirnya mau diajar, mau diomongin. Itu sebabnya kalau kita tahu kenapa Tuhan ingat pada waktu murid-murid rame. Siapa nih yang paling besar? Siapa nih yang kira-kira duduk di sebelah kanannya Tuhan? Siapa nih yang kira-kira yang akan jadi kaki tangannya Tuhan, kaki tangannya Yesus? Mereka kan meributkan 12 orang tuh, meributkan kira-kira siapa yang paling besar di antara yang 12 ini. Tuhan tahu mereka lagi ngeramein mengenai posisi siapa. Itu menunjukkan kesombongan. Dan Tuhan ngomong apa? Kamu tahu? Kalau kamu gak bisa seperti anak kecil ini, kamu gak akan bisa masuk dalam kerajaan surga. Maksudnya apa anak kecil? Anak kecil memang punya sifat macam-macam. Ada yang satu pemalu, ada yang satu pemberani, ada yang satu cengeng, ada yang satu enggak cengeng, ada yang satu ngomong aja enggak berapa aja ditanyain, yang satu diem aja, ada yang satu suka ngerusak, ada yang satu anak kecil macam-macam. Tapi anak kecil semua punya satu karakter yang sama, yaitu apa? Mereka sangat-sangat tergantung kepada orang dewasa untuk semua kebutuhan yang mereka perlukan. Setiap mereka memerlukan sesuatu, seorang anak pasti akan pergi kepada orang tuanya. Pah ini, mah ini, apa-apa, pah, mah, pah, mah, pah, mah, pah, mah. Itu terus. Karena apa? Anak kecil ini sangat sadar bahwa dia ini gak bisa kalau gak ada orang tuanya. Apa dikit mah, apa dikit mah, apa dikit mah. Itu yang dilakukan oleh anak-anak kita. Tuhan mau, memang ini bedanya di dalam dunia dengan dalam Tuhan. Kalau di dunia itu, kalau bayi itu sangat tergantung kepada orang tuanya. Tapi makin gede ketergantungannya makin kurang. Dan kalau dia sudah dewasa, sudah gak ada hubungan sama orang tua. Bahkan waktu menikah pisah sudah. Kadang-kala mamahnya yang bolak-balik mesti telepon, ya gak tahu, anak saya belum ada yang nikah ya, jadi saya nggak ngerti. Tapi teman-teman bilang gini, aduh teman-teman yang udah pada
punya mantu pada ngomong, Ter nanti lu ngerasain Ter. Anak gue kalau gue gak telepon dia kagak nelpon ke gue. Bener-bener deh tuh dulu gue inget tuh, padahal gue tuh yang nyebokin, gue yang nyusuin. Sekarang boro-boro dia begini. Udah dibilang ini loh oma kangen sama cucu. Boro-boro aduh oma enggak sudah ini. Nah, macam-macam seperti begitu. Ketergantungannya jadi gak ada. Tetapi kita semakin kita dewasa di dalam Tuhan, semakin kita tergantung. Semakin kita tidak tergantung kepada Tuhan, semakin kita tidak dewasa. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang rendah hati, yang sedang mengatakan ya betul. Memberikan penghormatan yang benar mengenai Tuhan. Orang yang gak mau berdoa itu orang yang sombong. Orang yang tinggi hati. Karena orang yang berdoa adalah orang yang sedang mengatakan, Tuhan aku gak sanggup and you sanggup. Makanya aku berdoa. Tuhan aku gak bisa and you bisa. Makanya aku berdoa. Orang yang memuji, orang yang membesarkan nama Tuhan. Itu adalah orang yang mau beribadah. Itu adalah orang yang sedang mengatakan, Tuhan engkau layak untuk dihormati. Disanjung, ditinggikan. Orang yang suka baca Alkitab itu adalah orang yang sedang mengatakan Tuhan firman-Mu ini luar biasa. Bukan yang lain-lain, bukan tulisan yang lain-lain, tapi tulisan yang ada di firman ini yang luar biasa. Kerendahan hati kita sebetulnya bisa dilihat dengan semua ciri-ciri ini. Bagaimana dengan kita? Waktu kita dengar firman, bagaimana? Alah. Kalau kita baca di dalam Amsal pasal yang ke-13. Amsal 13 ayat yang ke-13 dikatakan begini. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Ya. Mari kita belajar menjadi orang-orang yang tidak meremehkan firman. Miliki sikap rendah hati. Waktu dengar, iya Tuhan, benar Tuhan. Bukan waktu dengar firman Tuhan, nyenggol yang di sebelah ya. Sekarang rada susah nggak bisa nyenggol ya. Ya begini juga mungkin belum tentu nyampe nih ya, gitu ya. Tapi kalau pas dalam keadaan normal begitu, nyenggol. Tuh denger tuh buat kamu. Tuh dengerin tuh pas banget buat kamu. Seakan-akan bahwa kita gak butuh tuh firman. Yang butuh adalah dia. Sementara saya nih enggak. Yuk kita belajar waktu kita dengar firman. Iya Tuhan. Makanya kenapa di dalam Matius pasal yang ke-5. Khotbah di bukit. Tuhan mengatakan berbahagialah engkau yang miskin di hadapan Tuhan. Karena engkaulah yang empunya kerajaan surga. Bicara miskin ini bicara menunjukkan enggak punya apa-apa makanya disebut miskin. Kalau kita datang kepada Tuhan terus kemudian kita rasa aduh Daniel meneh. Dari zaman aku masih sekolah minggu wis Daniel, sekarang Daniel lagi. Mau ngomong apa nih Bu Hester soal Daniel? Di sini sudah ada tembok. Waktu mari Bapak Ibu Saudara kita mau belajar dari satu tokoh yang ada di Alkitab mengenai Daud. Daud, dari belum lahir aku tahu itu yang namanya Daudku siapa. Sudah ada tembok. Ya elah khotbah itu lagi, apalagi kalau Natal. Natal mau seputar apa lagi? Paling khotbahnya si Ucup, si Maria, 3 orang majus, gembala, itu lagi. Bicara soal Paskah, bicara lagi, alah kayu salib lagi, bicara soal naik ke surga. Aduh wis biasa kayak gitu-gitu. Udah bentahun denger itu terus. Ini adalah satu pernyataan bahwa kita sebetulnya sombong. Mari kita belajar untuk tiap kali dengar, ya Tuhan, aku nih belum, Tuhan masih jauh, aku nih masih jauh dari sempurna. Aku makanya mau datang ke ibadah. Karena apa? Aku mau meninggikan dan membesarkan Engkau. Dan karena apa? Karena aku membutuhkan Engkau. Aku mau diajar, aku masih jauh Tuhan dari sempurna. Dengar firman apa? Amin.
Amin, amin, amin. Itu adalah sikap orang yang rendah hati. Mari kita dengar firman Tuhan dengan hati yang terbuka. Dengar firman Tuhan dengan iya Tuhan, itu benar. Iya, itu buat aku, ya. Mari kita belajar mengenai hal itu. Nah, kalau hal yang kedua yang kita perlu belajar adalah kalau kita udah dengar, jangan ditunda. Segera melakukan. Tahu 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana yang bawa itu apa lentera itu? Yang bodoh itu kan, alah, belum datang pengantennya, tenang aja, entar aja. Kita nggak pernah tahu waktunya kapan Tuhan datang. Bukan cuma waktu itu datang, kita nggak pernah tahu sebetulnya peperangan kita itu pas kapan. Makanya siap, kayak seperti saya. Allah, gak usah mikirin itu. Begitu jeder kejadian, jeder keluar, sudah. Karena nila setitik rusak sudah susu sebelanga. Mau diapain lagi? Ya udah kejadian mau diapain lagi? Makanya jangan sampai kita menjadi orang yang pada akhirnya kita menyesal. Karena apa? Nunda. Mari begitu dengar firman, lakukan. Dengar firman, lakukan. Bukankah kita juga tahu kalau anak-anak kita punya PR? Ayo kerjain. Enggak ntar aja. Udah ayo kerjain. Betapa orang tua tuh jengkel kalau ada anak yang suka nunda. Betul enggak? Suruh nyapu Tunggu masih lihat HP lagi. Taruh dulu nyapu. Tala. Itu yang bikin kita gergetan. Sama Tuhan juga begitu. Kalau dengar firman lakuin. Lihat Sakeus. Sakeus begitu dengar firman. Langsung dia melakukan dan dia mengatakan Tuhan. Aku akan menjual separuh dari hartaku. Dan aku bagi-bagikan buat orang miskin. Action. Karena apa? Mengubah apa yang ada di dalam pikiran kita. Itu adalah akar dari pertobatan. Dan Tuhan gak minta akar dari pertobatan. Yang Tuhan minta adalah buah dari pertobatan. Nah buah dari pertobatan itu apa? Buah dari pertobatan itu adalah mengubah apa yang kita lakukan. So action. Dengar, lakukan. Dengar, lakukan. Dengar, lakukan. Itu yang Tuhan mau. Karena pada waktu kita dengar and kita gak lakukan. Whatever lo ya. Alasannya apa? Kita nggak lakukan apakah kita menganggap bukannya apa? Iya benar, aku tahu itu benar, tapi tunggu, tunda. Nah waktu kita nunda tidak melakukan itu sebenarnya sama aja kita nggak taat. Dan waktu kita nggak taat kepada Tuhan itu sama saja kita berdosa. Ingat lo ya, dosa itu sesuatu yang serius. Sampai untuk membayar dosa-dosa kita, Tuhan harus mati di kayu salib. Itu gak main-main. Ngebayangin apa yang dialami Tuhan aja tuh rasanya udah gak kuat. Apalagi baru ngebayang, apalagi ngejalanin. Aduh, rasanya apa kuat ya begitu ya. Dicambuk. Padahal dia tuh punya kuasa. Apa bisa ya? Ini karena sesuatu yang serius. Dosa sesuatu yang serius karena begitu seriusnya sampai Tuhan akhirnya sejak mulai dari kitab Kejadian Tuhan sudah punya plan. Tuhan sudah punya rancangan bagaimana nanti akhirnya manusia itu ditebus. Itu sebabnya mari kita juga gak boleh bermain-main dengan dosa. Dengan mengatakan setala. Kalau hari ini Tuhan berbicara, itu berarti Tuhan punya maksud buat kita. Karena firman Tuhan mengatakan apa? Enggak ada firman itu yang ditabur secara sia-sia. Pasti ada maksud. Enggak ada firman Tuhan mengatakan segala sesuatu yang kita itu adalah untuk kebaikan kita. Tuhan turut bekerja di dalam segala perkara. Jadi kalau sekarang kita dengar firman, pasti Tuhan punya maksud. Karena apa? Who knows? Sebentar kita akan alami. Kita gak tahu besok mungkin kita akan alami.
Mungkin bulan kita nggak tahu. But kalau Tuhan sudah bicara, mari langsung kita seriusi. Dan mari kita jadi orang yang seperti nggak punya utang. Begitu, iya benar Tuhan. Oke, saya akan lakukan. Saya akan lakukan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sekarang dengar firman. Jangan mengatakan firmannya begitu aja. Kita belajar dari Nebukadnezar. Kita punya hati yang mau diajar, itu berarti kita menunjukkan kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Kita tunjukkan, ya Tuhan, aku perlu Engkau, aku perlu Engkau. Dan segera lakukan. Begitu banyak hadiah yang Tuhan sediakan buat kita. Pada akhirnya tertunda atau pada akhirnya gagal untuk kita raih. Karena apa? Karena dua sikap ini. Tinggi hati dan tunda. Mari kita ambil semua yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Dengan cara, mari kita mau rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Dan segera mungkin, begitu dengar, lakukan. Kita akan tundukkan kepala. Haleluya. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami datang kepadamu. Ampuni kami Tuhan. Apabila ada kesombongan di dalam diri kami, sehingga kami meremehkan firman-Mu. Kami meremehkan apa yang Engkau mengatakan. Kami mengatakan itu tidak penting. Toh buktinya kami biasa-biasa saja. Toh tanpa kami melakukan juga, toh kami bisa hidup. Toh sekian puluh tahun kami sudah membuktikan bahwa ternyata tanpa Tuhan pun kami bisa melakukan. Tuhan tolong kami. Kami tidak tahu waktunya kapan. Di mana peringatan-peringatan yang Tuhan mengatakan. Pada akhirnya kami punya masa kadaluarsanya. Berikan kepada kami kerendahan hati Tuhan. Agar supaya kami meresapi firman-Mu. Kami menghargai firman-Mu. Kami menghormati firman-Mu. Kami melakukan firman-Mu Tuhan. Kami mau mengatakan bahwa Engkau adalah Allah yang besar. Kami tidak mau Tuhan seperti Nebukadnezar yang lambat untuk belajar. Padahal sudah diberitahu. Setelah dia mengalami sesuatu yang sulit. 7 tahun dia alami sesuatu yang sulit. Toh pada akhirnya, pada tahun yang ke-7, dia pun mengatakan, tidak ada Tuhan yang seperti Engkau. Engkaulah Allah yang maha tinggi. Engkaulah yang dapat mencabut kedudukan raja. Dan Engkaulah yang dapat memberikan seseorang kedudukan raja. Tuhan, kami mau menjadi orang-orang yang cepat belajar. Firman telah diberitakan. Begitu banyak firman yang kami sudah baca atau yang kami dengar. Dan kami mau melakukan semuanya itu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom, selamat siang semuanya. Saya percaya kita semua diberkati oleh firman yang disampaikan pada siang pagi hari ini juga. Atas nama GBI Hope, kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bu Esther. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan membacakan beberapa pengumuman. Ibadah minggu depan masih akan tetap seperti hari ini ya. Jadi jemaat yang mengikutinya dari rumah masih tetap dari rumah. Ibadah hari ini juga bisa diakses nanti mulai jam 2 siang melalui link WA.
Mari kita membangun mesbah doa setiap jam 8 malam seperti yang sudah diumumkan gereja di grup WA. Ajak anggota keluarga kita untuk membangun hubungan lebih intim dengan Tuhan. Doa malam hari Rabu sudah mulai ada, hadir 15 menit sebelum dimulainya ibadah ya. Jadi jam 7:kurang-1/4 karena ada protokol kesehatan yang akan dilakukan, jadi butuh waktu. Kelas PAP tetap ditayangkan di channel YouTube gereja hari Rabu jam 1 siang. Kita masuk dalam doa persembahan, kita satukan hati. Bapa, terima kasih atas semua yang sudah Bapa beri dalam hidup kami. Sekarang saatnya kami memberi dengan hati penuh sukacita, kami memberi ya Tuhan. Semuanya hanya untuk perlebaran kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari para pelayan. Yang Tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. kita undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita tutup ibadah ini dengan doa. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu, atas gereja kami yang Engkau nih. Sudah kami dengar firman-Mu yang luar biasa menegur, menguatkan, memulihkan kami. Kami akan menyimpan kuat dalam hati dan pikiran kami, mempercayainya, menghidupinya, sehingga bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk segala damai sejahtera, sukacita surga yang Bapa limpahkan dalam hidup kami. Hikmat-Mu melalui Roh Kudus yang menuntun, membimbing, menopang, menghibur, dan yang terutama menegur kami. Terima kasih juga untuk perlindungan-Mu yang begitu sempurna atas hidup kami. Ajar kami terus untuk selalu bersyukur ya Bapa. Bapa, kami berdoa untuk Bu Esther, pakai beliau semakin luar biasa dalam menjangkau jiwa-jiwa dimanapun beliau berada ya Bapa. Semua berkat-Mu yang terbaik melimpah dalam kehidupan beliau. Berkati juga suami, anak-anak beliau. Kami juga berdoa untuk gembala kami, Pak Hari ya Bapa. Hati gembala, hati Bapa ada dalam diri beliau. Tambahkan juga kapasitasnya juga dalam menjangkau jiwa-jiwa dimanapun. Semua berkat-Mu yang terbaik ada dalam hidup beliau juga. Berkati istri, anak-anak beliau. Kami juga berdoa untuk para pelayan yang bertugas pada hari ini ya Bapa, dan juga jemaat yang turut beribadah bersama kami. Pakai kami semua ya Bapa menjadi alat-Mu yang setia dimanapun kami berada. Melalui hidup kami mau nama-Mu dikenal dan nama-Mu dimuliakan. Kami bawa juga jemaat, teman-teman kami yang sakit, kami percaya sudah Engkau sembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Bapa kuatkan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk negara kami, Indonesia, hujan pertobatan, hujan keselamatan ada pada bangsa kami. Kami bawa juga kepala pemerintahan kami, Pak Jokowi, dan juga anak-anak-Mu yang ada di pemerintahan ya Bapa. Pakai beliau-beliau semua menjadi alat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Ada penundukan diri,
dari para pembantu-pembantu presiden sampai aparat yang terbawa dalam mengaplikasikan kebijakan yang Pak Jokowi ambil. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan pulang, kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kekasih Tuhan, kita angkat kedua tangan kita. Diberkatilah Engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan pertolongan penghiburan dari Roh Kudus, memampukan Engkau untuk hidup di dalam segenap kehendak Allah. Kita yang sudah menerima semuanya itu, sama-sama kita katakan, Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.